everyone, welcome to my video. Hai, kenalin aku Farisatul Sakinah dengan NIM E1121231008. Aku dari Prodi Antropologi Sosial angkatan 23. Di sini aku bakal ngejelasin ke kalian terkait apa itu teori postmodernisme. Ikutin video aku terus ya. Jadi, postmodernisme muncul sebagai respon kritis terhadap modernisme, terutama pada pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an. Modernisme dianggap terlalu menekankan rasionalitas, kemajuan, dan narasi tunggal yang universal. Para pemikir postmodern menilai bahwa modernisme gagal memahami keragaman realitas sosial dan budaya yang semakin kompleks di era kontemporer. Oleh karena itu, postmodernisme muncul dengan semangat untuk menggugat kebenaran absolut, otoritas tunggal, dan narasi besar atau grand narratives yang mendominasi pemikiran modern. Teori postmodernisme berakar pada perubahan sosial, politik, dan budaya di Barat pasca Perang Dunia Kedua. Perkembangan teknologi, media massa, serta meningkatnya pluralitas budaya menjadi pemicu utama. Postmodernisme juga dipengaruhi oleh kekecewaan terhadap proyek modernitas yang dianggap gagal mengatasi krisis sosial, dehumanisasi, dan eksploitasi alam. Dalam konteks ini, postmodernisme menolak klaim universalitas dan menekankan pentingnya perbedaan, fragmentasi, serta subjektivitas dalam memahami dunia. Adapun tokoh-tokoh utama dari teori postmodernisme yaitu yang pertama ada Jean-Francois. Ia mengkritik bahwa narasi besar dan menekankan pentingnya narasi kecil yang lebih plural dan lokal. Dalam bukunya The Postmodern Condition, Lyotard menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak lagi bisa disandarkan pada satu kebenaran tunggal, melainkan harus menerima keragaman perspektif. Yang kedua yaitu Jacques Derrida yang dikenal dengan konsep dekonstruksi, yaitu membongkar struktur bahasa dan teks untuk menunjukkan bahwa makna selalu tidak tetap dan terbuka untuk interpretasi baru. Yang ketiga yaitu Michel Foucault yang berfokus pada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, serta bagaimana diskursus membentuk realitas sosial. Foucault menolak adanya kebenaran objektif yang bebas dari kepentingan kekuasaan. Yang keempat, Jean Baudrillard. Ia mengembangkan konsep simulacra dan simulasi, yaitu realitas yang telah digantikan oleh representasi atau citra-citra media sehingga batas antara yang nyata dan yang semu menjadi kubur. Yang terakhir yaitu Frederick Jameson. Ia mengkaji postmodernisme sebagai logika budaya kapitalitas lanjut, di mana segala sesuatu menjadi komoditas dan identitas menjadi cair. Dalam antropologi, postmodernisme membawa perubahan besar, terutama dalam hal etnografi dan representasi budaya. Antropologi postmodern menyoroti bahwa penulisan etnografi tidak bisa lepas dari subjektivitas penulis dan merupakan konstruksi, bukan cerminan realitas objektif. Mereka menekankan pentingnya refleksi diri, pluralitas suara, dan kritik terhadap klaim representasi tunggal atas budaya lain. Postmodernisme juga mendorong antropologi untuk lebih terbuka terhadap berbagai perspektif lokal dan mengakui keterbatasan dalam memahami yang lain. Pengaruh postmodernisme terasa dalam berbagai bidang, mulai dari seni, sastra, arsitektur, hingga kajian budaya dan sosial. Dalam antropologi, pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang keragaman budaya dan menantang paradigma lama yang cenderung hegemonik dan eurosentris. Dari materi yang udah aku jelasin tadi, di sini aku menyimpulkan bahwa postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan
Modernisme dalam menyelesaikan masalah sosial dan manusia. Ia berkembang dari konteks sosial budaya pasca Perang Dunia Kedua yang penuh ketidakpastian dan fragmentasi. Tokoh-tokoh utama seperti Lyotard, Derrida, Foucault, dan Baudrillard memperkuat pemikiran ini melalui kritik terhadap narasi besar dan penekanan pada keberagaman perspektif. Dalam antropologi, postmodernisme membawa paradigma baru yang menekankan interpretasi subjektif, fragmentasi identitas dan keberagaman budaya, serta menantang pendekatan objektif dan universalistik yang selama ini dominan. Mungkin hanya itu yang bisa aku jelasin ke kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf, and see you next video guys.